Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu sistem keuangan. Pengertian sistem keuangan, seperti dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, sistem keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non-keuangan dan rumah tangga yang saling berinteraksi dalam pendanaan atau penyediaan pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan pada setiap negara tidak bisa berjalan dengan semestinya karena sangat tergantung pada stabilitas sistem itu sendiri. Stabilitas sistem keuangan yang baik tentu saja akan membuat sistem keuangan nasional bisa berjalan dengan efektif dan efisien, serta bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal. Berikutnya, stabilitas sistem keuangan yang baik tentu saja akan alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan stabilitas sebuah negara. Stabil atau tidaknya sistem keuangan di dalam sebuah negara tidak bisa dilihat dari faktor-faktor yang menjadi penyebab instabilitas sektor keuangan. Salah satunya adalah kegagalan pasar yang disebabkan oleh faktor struktural maupun perilaku. Sebagai salah satu bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan tentu saja memiliki peranan yang sangat penting untuk negara. Sistem ini akan mengatur berbagai hal yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas, produk, dan transaksi keuangan. Untuk fungsi sistem keuangan itu sendiri yaitu mengalokasikan dana dari pihak yang sedang mengalami kelebihan dana atau surplus kepada pihak yang tengah mengalami kekurangan dana atau defisit. Keduanya perlu dilakukan secara seimbang supaya sistem keuangan bisa tetap berjalan secara efektif dan efisien. Sistem perbankan menjadi salah satu bagian dari sistem keuangan suatu negara. Di dalam sistem perbankan, lembaga keuangan perbankan akan mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki dana berlebihan melalui produk keuangan yang tersedia seperti tabungan giro dan deposito. Kemudian lembaga perbankan akan menyalurkan dana yang telah terkumpul itu ke masyarakat lain yang tengah membutuhkan melalui pinjaman atau kredit. Selama sistem keuangan stabil, maka pengalokasian dan penyaluran dana dari pihak surplus yang mengalami defisit akan tetap berjalan dengan baik. Tapi jika yang terjadi maka sebaliknya, maka fungsi dari sistem keuangan tidak akan berjalan semestinya. Bahkan bisa menghemat pertumbuhan perekonomian negara sistem keuangan. Yang buruk juga menjadi penyebab timbulnya instabilitas keuangan yang bisa berdampak buruk untuk perekonomian negara. Tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi saja, bahkan bisa berujung pada terjadinya krisis ekonomi yang bisa menghancurkan ekonomi negara yang sudah dibangun sejak lama. Krisis ekonomi bukanlah masalah yang bisa dianggap sepele dan setiap negara tentu tak ingin mengalaminya. Untuk mengatasinya perlu energi yang ekstra yang mencakup waktu. Juga dibutuhkan biaya yang tak sedikit untuk memulihkan kembali krisis ekonomi. Di saat suatu negara mengalami krisis ekonomi dan mengalami defisit, maka negara membutuhkan dana yang sangat besar untuk kembali memulihkan keuangan yang tersedia. Tentu saja tak akan bisa membiayai untuk pemulihan tersebut. Mau tidak mau, negara harus mengajukan pinjaman ke negara lain atau lembaga keuangan internasional. Di satu sisi, angka ini bisa memulihkan perekonomian negara, tapi di sisi lain, kedaulatan ekonomi yang memberikan pinjaman. Oleh karena itulah, stabilitas sistem keuangan negara itu perlu dijaga dengan baik supaya kedaulatan negara juga bisa sangat baik, itu entah secara ekonomi maupun politik, sehingga otoritas negara memiliki keluasan untuk menentukan kebijakan ekonomi dan harus pro rakyat supaya mereka bisa makmur dan sejahtera secara merata. Rekomendasi sistem ERP untuk sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan tidak hanya berlaku untuk sebuah negara saja, tapi juga untuk sebuah industri. Perusahaan yang baik tentu saja menjaga sistem keuangan supaya terus stabil. Salah satu sistem untuk mengatur sistem keuangan perusahaan adalah EOS
Anda bisa berkonsultasi secara lebih lengkap sebelum memutuskan untuk menggunakan sistem ERP. Sistem keuangan di beberapa negara. Keuangan negara adalah sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana pada pasal 1 dan 2-nya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut diatur juga pengelolaan keuangan negara, yaitu pada pasal 3, yaitu keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan tersebut mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Bagaimana bentuk pembagian kekuasaan keuangan negara? Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan, pengelola keuangan negara dimaksud, maka sebagian dari kekuasaan Presiden tersebut kemudian dikuasakan lagi kepada 1. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya berperan sebagai Chief Financial Officer Pemerintah Republik Indonesia. Menteri atau pimpinan lembaga, including Menko, selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Setiap menteri atau pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief of Operational Officer untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. 3. Gubernur, bupati, atau wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk tugas mengelola keuangan daerah dan wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Di balik pembagian kekuasaan keuangan negara kepada para menteri dan menko serta kepala daerah tersebut, maka belumlah termasuk pelimpahan kewenangan di bidang moneter. Kewenangan di bidang moneter antara lain meliputi kewenangan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Pada dasarnya prinsip pembagian kekuasaan dari presiden kepada bawahannya haruslah dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga akan terbentuk mekanisme koordinasi, checks and balance, serta adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas hingga akan tercapai peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan di Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut depository financial institutions yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem keuangan Indonesia, sistem lembaga keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental, terutama setelah memasuki era deregulasi. Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan dan perbankan sejak tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Yang kelima, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Konsekuensi dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah perubahan struktur sistem lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Di samping itu, dari aspek pengaturan pembinaan, lembaga-lembaga keuangan menjadi semakin jelas dan kuat karena telah memiliki kekuatan hukum, terutama asuransi dan dana pensiun yang sebelumnya undang-undangnya di atas dasar hukum, pengaturannya hanya dilakukan dengan keputusan Menteri Keuangan. Sistem moneter dan perbankan. Yang termaksud dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang juga menciptakan uang viral. Di Indonesia yang dapat digolongkan sebagai sistem moneter adalah otoritas moneter dan bank-bank pencipta uang viral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Otoritas moneter sebagai lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang moneter juga merupakan sumber uang primer baik bagi perbankan, masyarakat maupun pemerintah.